Karena setelah itu, ibuku meninggalkanku. Kejadian malam itu barulah awal dari neraka duniaku yang sesungguhnya. Dan tanpa ampun, dia memukulkan ulekan tersebut ke mulutku. Aku takut. Aku takut dengan apa yang ia bisa lakukan kepadaku. Namaku Ismi Soraya. Mama mulai memasuki kamarku. Di tangannya, aku melihat sebuah wadah. Aku tak tahu apa isinya. Tanpa peringatan, Mama mengoleskan cabai kedua bola mataku. Jemarinya menari-nari di kedua bola mataku. Perih, panas, sakit. Itulah yang aku rasakan. Seluruh tubuhku serasa sakit. Ingin sekali rasanya aku berteriak sekencang-kencangnya. Tapi aku takut. Aku takut jika aku menangis, Mama akan semakin menyiksaku. Aku hanya bisa menangis kecil, merasakan sakit yang tak terkira di mataku. Aku meminta ampun. Aku meminta Mama untuk menghentikan. Tapi Mama seolah-olah tak mendengar. Tak cukup sampai situ. Mama mengambil balsam dan mengoleskannya lagi. Mataku yang tadi sudah diolesi cabai, diolesi lagi dengan balsam. Aku tak bisa mendeskripsikan bagaimana rasanya, karena itu begitu menyiksa. Sekali lagi aku tidak tahu mengapa Mama melakukan itu kepadaku. Kata ampunku sudah tak lagi dia dengar. Mataku terasa terbakar. Seluruh syaraf di tubuhku serasa terkoyak. Cabai dan balsam itu begitu membuatku gila. Mama hanya menontonku saja, menyaksikan aku yang begitu tersiksa. Dia tak peduli. Aku rasa dia tak lagi punya hati. Dan begitulah, Mama pergi. Pergi begitu saja. Tak berbelas kasihan kepadaku.
selesai menyiksaku, Mama pergi begitu saja meninggalkan aku yang sedang menangis. Aku menangis panjang malam. Rasanya mataku masih perih. Aku masih belum bisa membuka mataku. Rasanya sakit, panas, entahlah. Ini mimpi buruk bagiku. Mama selalu saja menemukan cara-cara untuk menyiksaku. Beberapa waktu kemudian, Mama memaksaku untuk minum dengan air mendidih. Air itu baru saja diangkat dari kompor. Mama memaksaku untuk menelannya. Aku udah bilang kalau aku gak mau. Tapi seperti biasa, Mama tidak pernah menghiraukan ucapanku. Lagi-lagi sambil menangis, aku minum perlahan air mendidih itu. Lidahku terasa terbakar. Tenggorokanku terasa tersayat. Karena sungguh airnya panas sekali. Aku menangis. Ya, aku hanya bisa menangis. Cukup. Aku rasa udah cukup aku di sini. Aku mau pergi aja dari sini. Mama udah gak lagi menyayangiku. Dan aku rasa sore ini adalah kesempatannya. Rumah sepi. Mereka sedang berada di atas. Perlahan aku melewati ruang makan, melewati ruang tamu, dan semakin perlahan aku menuju pintu. Sambil berjalan, aku terus memperhatikan keadaan sekitar. Aku melihat sekecil apapun bayangan yang ada. Aku mendengarkan sekecil apa suara yang ada. Jangan sampai aku tertangkap oleh mereka, terlebih oleh Mama. Akhirnya, aku sudah mulai bisa melihat gerbang itu. Sedikit lagi dan aku akan bebas. Aku mempercepat langkahku. Sedikit lagi. Dengan bahagia, aku sampai di depan gerbang itu. Aku menyentuhnya. Tapi ternyata gerbangnya digembok. Gemboknya besar sekali. Tangan kecilku mencoba untuk menarik-narik gembok itu. Tapi tak berguna. Gembok itu tidak bergerak, apalagi terlepas. Pupus sudah harapanku untuk pergi dari rumah itu. Aku sedih. Aku sedih membayangkan apa lagi yang bisa terjadi nanti.
pasti akan ada hal yang lebih buruk akan terjadi. Aku memutuskan untuk kembali saja ke kamarku, agar tidak ada yang tahu kalau aku mencoba pergi. Tapi ternyata aku salah. Ternyata Mama sudah berdiri tepat di belakangku. Ya Tuhan, rasa sakit seperti apa lagi yang harus aku tanggung? Enggak, aku harus pergi dari Mama. Aku berlari. Aku berlari meloncati meja, menerbalikan kursi. Aku bersembunyi di tempat sampah yang besar. Aku bersembunyi juga di balik kulkas. Jangan sampai Mama menangkapku. Aku menarik sofa yang sangat besar untuk melindungi tubuh kecilku dari Mama. Mama sangat marah. Dia sangat murka. Tatapannya sudah bukan lagi tatapan manusia. Suaranya menggelegar memanggil-manggil namaku. Aku bersembunyi sekecil mungkin di balik sofa. Aku menarik sofa besar itu agar tetap melindungi tubuhku. Tapi sayang, usahaku sia-sia. Pada akhirnya, Mama bisa menangkapku. Mama menangkap dan menyeretku kembali ke ruang penyiksaan itu. Dia menarik tubuh kecilku dengan paksa. Menarik tanganku dan memelintir jari kelingkingku. Dia menempatkan aku kembali di ruang penyiksaan itu. Dan ya, rupanya dia telah menyiapkan penyiksaan berikutnya. Di dalam kamar mandi tempat penyiksaan itu, aku melihat ada sebuah baskom besar. Mama menyuruhku untuk masuk ke dalam. Tubuhku sangat kecil, makanya aku muat masuk ke dalam sana. Mama memberikan aku sebuah lidi. Mama memintaku untuk memecahkan luka di pahaku yang diakibatkan air panas. Luka itu belumlah kering. Luka rutinitas itu belumlah kering. Tapi Mama sudah menyuruhku untuk memecahkannya dengan lidi itu. Aku sudah menangis. Aku mengatakan kalau aku tidak mau melakukannya karena itu sangat sakit. Tapi Mama malah mengancamku untuk menyiramkan air panas lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Mau tak mau, dengan sangat hati-hati, aku pecahkan luka melepuh itu. Darah mengalir menggenangi lantai kamar mandi. Sambil aku memecahkan luka itu, aku mengalirkan air dari keran agar rasanya tidak terlalu sakit. Tapi apapun cara yang aku gunakan, itu tetaplah tidak membantu. Itu masih saja menyakitkan. Lagi-lagi, tak cukup sampai di situ. Mama menyuruhku untuk menyikat pahaku yang terluka tadi dengan menggunakan sikat kamar mandi. Sekali lagi aku mencoba menolak. Tapi sekali lagi juga, Mama tak mendengarkan.
Ia malah meneteskan air panas dan menyiramkan air panas ke tubuhku. Aku berlindung di derasnya air keran, sehingga ketika air panas itu menyentuh tubuhku, suhunya akan menjadi hangat karena tercampur dengan air keran yang dingin. Aku melakukan itu sambil menyikat pahaku dengan sikat kamar mandi. Rasanya tak bisa aku jelaskan. Sakit, perih, panas, ngilu, dan entah apa lagi rasa yang ku bisa ungkapkan. Darah masih saja menggendang membanjiri kamar mandi tersebut. Rasanya menangis pun aku tak sanggup. Aku sudah tidak punya daya lagi untuk pergi. Aku sudah tidak punya daya lagi untuk menangis. Bahkan satu kata ampun pun tak bisa lagi aku ucapkan. Aku yang kecil hanya bisa terdiam. Tubuhku yang kecil terasa seperti mainan untuk mama. Setelah itu, mama pergi. Aku tahu, aku tak akan bisa pergi dari tempat ini dengan mudah. Harapanku benar-benar hilang saat itu. Aku menangis lagi. Beberapa hari setelahnya, aku tidak bisa berjalan dengan benar. Dan aku sulit sekali untuk menggunakan pakaian, terlebih pada kakiku. Karena luka di pahaku sejak malam itu, selain terasa begitu perih, juga begitu lengket. Pakaian akan menempel di lukaku jika aku memakainya. Meskipun saat di rumah mama aku tidak pernah diberi pakaian, tetapi biasanya aku masih bisa menggunakan potongan kain untuk membalut tubuhku. Tapi karena luka yang begitu parah, tubuh kecilku hanya bisa memakai kain untuk menutupi pinggang ke bawah saja. Ya, aku tidak pernah diberikan pakaian. Aku diperlakukan seperti hewan. Aku makan dari sisa-sisa makanan yang ada. Aku minum dari air keran atau air yang mendidih. Sesekali mama memang memberiku makan, tapi jumlahnya sangat banyak. Ia memberikan aku makan satu baskom penuh yang berisi nasi dan satu sendok teri kacang. Aku ingat sekali tentang itu. Aku disuruh menghabiskan semuanya. Mama memintaku untuk menghabiskan satu baskom nasi. Bagaimana mungkin perutku yang kecil mampu memakan semua nasi itu? Tapi karena takut, aku berusaha menghabiskannya. Tapi jelas aku tidak sanggup. Banyak sekali. Tapi mama terus memaksa. Dan pada akhirnya aku muntah. Mama tidak peduli. Mama tidak peduli dan terus memaksaku untuk menghabiskan satu baskom nasi itu. Bahkan mama menyuruhku untuk memakan muntahanku sendiri. Begitulah hari-hari yang kulewati.
sentuhan kasih sayangnya adalah pukulan. Nyanyian Nina Bobonya adalah makian. Makanannya hanyalah sampah. Dan ya, aku tidak pernah lagi berpikir untuk pergi dari tempat itu. Karena aku takut penyiksaan apa lagi yang akan aku dapatkan jika aku tetap memaksa untuk pergi. Sejak usahaku kabur yang sia-sia, aku tidak pernah lagi berpikir untuk pergi. Aku tidak lagi berpikir bahwa akan ada orang yang menyelamatkanku. Tapi ternyata hari bahagia itu tiba. Iya, aku dibebaskan. Aku dibebaskan oleh orang-orang baik yang begitu lembut kepadaku. Aku senang karena akhirnya aku bisa bebas dari neraka ini.